Oke, eh, saya akan coba melakukan serangan Simple Mail Transfer Protocol. Ini kira-kira kalau mau dibaca, Simple Mail Transfer Protocol bisa diambil di RFC Editor, itu tempatnya kumpulan protokol internet, cara kerjanya gimana, dokumentasinya ada di RFC Editor. Kemudian saya akan ke bawah ini, ke bawah saya akan nyontek nih. Nah, ini dia contohnya. Jadi kalau kita kirim email, server akan berkomunikasi dalam bahasa seperti ini kira-kira. Oke. Mail from. Nanti server akan jawab 250 oke. Receive to. Server akan jawab 250 oke. Receive to 550 kalau usernya nggak ada. Receive to 250 kalau oke. Udah gitu kita ngirim kita kita ngasih tahu sesudah ini saya akan kirim data, server akan bilang 354. Terus kita kirim datanya, kalau udah selesai end with CRLF titik CRLF. Kalau teman-teman pernah kenal sama alat yang namanya telex, mungkin di kapal ada buat telex segala macam, itu dia pakai kode-kode seperti ini, CRLF. CR itu carriage, LF itu line feed. Jadi itu enter tuh kayak gitu. Nanti kalau selesai enter titik enter, email akan dikirim terus oke. Jadi dalam bahasa sederhana kira-kira gini, manusia atau user akan berkomunikasi dengan tulisan, server akan berkomunikasi dengan angka. Kalau 2 oke. Contoh, saya pengen tahu, kalau kita nge-web, kita pakai browser web, udah gitu halamannya nggak ada, angkanya yang keluar berapa? 404. Jadi 4 itu error, gitu ya. Jadi server pakai kode ke kita akan ngirim teks ke server. 404 error. Sekarang saya akan berkomunikasi dengan servernya. Ini server, saya pakai Kali Linux. Saya akan komunikasi ke servernya. Kali. Cepetan, ya. Mana tadi sadap menyadap teh? Nih sadap. Saya akan coba sadap start. Start, continue. Oke. Saya akan melihat servernya dari sini. Jadi servernya dari komputer lain saya lihat, saya reload. Ini nggak ada email apa-apa. Sekarang saya akan coba ini biarin dia nyadap. Sekarang saya akan masuk clear layar. Clear. Telnet 192.168.8238. Kalau saya pencet telnet aja, kita masuk login ke server. Saya akan tambahkan port 25. 25 adalah port untuk komunikasi kirim email. Email tuh 25. Kalau web tuh 80. HTTPS 443. Tiap-tiap aplikasi punya portnya masing-masing. Saya enter, dia langsung bilang 220, nama dia adalah server lokal. Protokol yang dipakai adalah Enhanced SMTP, software yang dipakai adalah Postfix, servernya sendiri sistem operasinya Ubuntu. Sampai titik ini kita bisa tahu, saya berkomunikasi dengan server dengan sistem operasi Ubuntu, saya bisa tahu saya berkomunikasi ke aplikasi namanya Postfix, saya bisa tahu protokol yang dipakai apa segala macam. Nah, tinggal kalau kita mau melakukan serangan yang berbahaya, kita cek aja Postfix di Ubuntu kira-kira kelemahannya apa aja, kita cari di Google. Gitu kira-kira. Kalau kita berkomunikasi ke server, saya biasanya pertama kali saya akan bilang gini, hello. Terus saya akan bilang, ini saya rada ngaco-ngaco ya. Sorry, ini akan saya rekam. Saya akan upload ke YouTube. Cuman di YouTube tidak akan saya bikin video ini publik karena udah terlalu berbahaya. Ini biasanya YouTube akan marah kalau saya bikin publik, dan saya sudah dapat teguran 8 kali dari YouTube karena saya terlalu banyak ngupload video hacking. Jadi saya tetap upload ke YouTube. Kalau teman-teman di sini pengen lihat videonya, silakan email ke saya aja. Emailnya onno@indo.net.id. Jadi silakan kirim email onno@indo.net.id. Nanti saya kirim URL rekaman saya di YouTube ke Anda. Gitu ya.
Cuman saya sendiri nggak berani ngebuka di YouTube soalnya saya udah dapat teguran. Dan teguran terakhir ke saya kemarin, saya sampai di blacklist selama 3 bulan, nggak bisa upload ke YouTube. Dan tegurannya gini, upload lagi video hacking, channel lu gua delete. Udah kayak gitu, tegurannya udah parah banget. Jadi kepaksa. Cuman kalau pengen ngopi semua video-video hacking saya, silahkan kirim harddisk, saya kopiin semua video hackingnya. Jangan lupa kalau selesai ngerjain seperti ini, jangan lupa satu hal, sholat tobat ya. Yuk. Ada yang nanya? Nggak ada. Oh tadi denger pak gitu. Oke, sekarang saya akan hello. Saya harus ngasih tahu saya siapa. Misal saya adalah itts.ac.id, sah, boleh. Perhati ini saya seenak jidat ya. Saya bisa aja nulis di sini, hello, saya adalah ini hacker yang jahat banget lo.com. Boleh, sah. Jadi kalau udah ngerti bahwa softwarenya itu blow on, kita bisa seenaknya. Oke, enter. Sekarang saya akan kirim mail. Mail from. Saya bisa kirim mail dari siapa aja. Misal, saya ceritanya dari pabrikan produk di Cina. Bisa aja di sini adalah customer support at manufacture.co.cina. Ini cerita yang tadi ya. Enter. Dia bilang oke. Nah, sekarang receipt to. Oke, receipt to ke ono@korban.com. Kebetulan servernya saya kasih nama korban.com. Enter. Sekarang data. Sekarang saya kirim data. Datanya betul-betul file teks biasa. Kita bisa edit pakai text editor from CS. Ini boleh seenaknya ya. Ini saya bisa ganti jadi Jokowi juga bisa di sini. Di atasnya juga bisa seenaknya juga. Semuanya bisa seenaknya, gitu ya. Misalnya ini saya lagi rada bener ya, cs@pabrik.co.cn. Oke, to ono@korban.com. Oke, subject, please transfer duit. Harusnya bahasa Inggris ya. Mohon, ini males ngomong bahasa Inggris jadi pakai bahasa Indonesia ya. Mohon ditransfer uang ke account bla 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 sebanyak sekian dolar karena barang sudah kami kirim ke Anda lewat kapal. Itu kira-kira ya. Terus tanda tangan. Dah. Kirim. Dah. Sekarang saya mau ngirim lagi berita. Misalnya, saya bisa kirim beberapa biji ya. Nih misalnya mail from Jokowi at Presiden ri.go.id to receipt to ono@korban.com. Oke, data from Jokowi at Presiden ri.go.id. Nah ini bahayanya kalau kita tahu ngerti bagaimana teknologi bekerja. Ini teknologi kerjanya seperti itu. Kita ngikutin aja protokol atau tata cara komunikasi si teknologi tadi. Kemudian ya udah, teknologi bisa kita tipu. Teknologi itu blow on. Yang lebih pintar manusia. Masalahnya dengan kondisi teknologinya blow on, kita bisa seenaknya aja ngirim segala macam ke sini. Oke. Ini saya ngirim 2 message sih sebenarnya. To ono@korban.com. Subject, jangan macem-macem. Nanti dia ngomong, Pak Jokowi ngomong nih, Ono, tolong
Jangan ngajarin yang enggak ya. Nanti kamu saya apa? Apa sul? Apa? Apa sih? Apa sul? Disul. Gua dengernya sulnya doang. Apa? Sul. Oh, di Nusa Kambangan. Ya, itu bagus tuh. Di Nusa Kambangan kan. Susah banget sih. Ya, gitu ya maksudnya. Oke. Saya tanda tangan Pak Jokowi. Kirim. Jadi saya kirim 2 mail sekaligus, satu kali connect, kirim 2 mail sekaligus, saya keluar nih. Keluarnya caranya saya tulis quit. Oke, sekarang kita lihat hasil sadapannya. Ini hasil sadapannya. Saya klik salah satu, di sini ada SMTP, mudah-mudahan kelihatan. Saya baca ini ada SMTP, saya klik di sini. Ini ada kata-kata, bisa kebaca kata-kata. Sekarang saya tinggal analyze, follow, TCP strip. Jadi ini apa yang dikirim emailnya tadi kelihatan di sini ya. Jadi kita bisa lihat emailnya apa. Sekarang coba kita lihat. Bisa nggak kita baca email yang dikirim? Saya masuk ke sini, oke. Saya reload sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Dua orang nge-hack kok baca Bismillah di mana sih, ngawur. Reload, ada 2 email masuk, oke. Jadi cara buat nipu segampang ini sih. Contoh tadi yang buat customer service di pabrik di Cina ya tinggal klik aja, dapat deh Cina. Nah, yang jadi masalah adalah si finance pas nerima message seperti ini dia betul-betul transfer beneran ke nomor akun itu. Jadi ini korbannya adalah pelanggan nasabahnya BCA yang melakukan transaksi internasional. Yang jadi masalah besar adalah mereka merintahin BCA untuk transfer duit ke akunnya hacker itu. Bayangkan duit ditransfer internasional lewat dari BCA, approve dari finance-nya perusahaan tadi. Duitnya nggak bisa ditarik lagi, udah hilang ke sebelah sana. Dan itu hilangnya ratusan juta, tertransfer beneran. Oke, sekarang saya kasih lihat yang Pak Jokowi ya. Ini Pak Jokowi @presidenri.go.id. Jangan khawatir, presidenri.go.id beneran ada. Oke, kalau mau dicek ada beneran. Nih masuk. Nih bayangin kalau saya pura-pura jadi Kasal, saya pura-pura jadi Menhan, kirim mail kayak gini, apa nggak stres tuh? Nggak usah kirim mail yang ngawur-ngawur lah. Kirim mailnya misalnya gini, saya pura-pura jadi Presiden RI, pura-pura presiden. Kirim mail ke Kasal atau ke siapa? Pak, bisa ketemu saya hari ini? Cuma gitu doang emailnya kan? Apa nggak stres? Langsung lari-lari tuh. Masalah ini, gitu ya. Jadi emailnya nggak usah nyerang, bikin kacau aja. Jadi acara-acara jadi kacau gitu. Jadi akhirnya kita mulai bingung nanti. Ini presiden bener atau bohong sih? Nanti perintah yang bener jadi nggak dikerjakan, perintah yang ngaco yang dikerjakan. Jadi teknik buat melakukan serangan informasi adalah mengacaukan antara yang bener sama yang bohong. Sebenarnya kayak gitu. Nah sekarang kalau kita udah dapat serangan kayak gini, bagaimana kita ngecek bahwa ini bukan Jokowi bener? Ada yang bisa nebak kira-kira gimana caranya? Tahu dari mana bahwa ini bukan Jokowi? Kalau ini ketahuan ini mah pasti bukan Jokowi. Misalnya ada email rapih tulisannya dari Jokowi, dari Pak Jokowi. Gimana caranya kita tahu bahwa itu bukan dari Pak Jokowi? Hah? Dari mana? Silakan dipencet ininya kalau ada yang bisa jawab. Oh masih stres pada ya? Ya selamat berjuang buat nulis tesis. Oke, saya kasih lihat ya. Caranya nggak susah sih sebenarnya. Di sini ada menu namanya View Full Header. Kita klik menu View Full Header, diklik, kelihatan nih. Receive from ini hacker yang jahat banget lo.com ya udah ketahuan. Dan kelihatan ini bukan Pak Jokowi. Udah gitu IP address-nya 192 unknown, ketahuan.
Jadi sebenarnya kelihatan, gampang ngelihatnya. Cuman kan nggak banyak orang yang bisa tahu bahwa harus ngeklik itu. Nah itu masalah. Jadi ilmu yang ini namanya forensik. Jadi setelah melakukan serangan kita melakukan forensik mencari barang bukti yang bisa dipakai untuk di pengadilan sih sebenarnya. Dan teknik yang ini forensik nih namanya. Jujur, saya kasih lihat orang-orang yang forensik yang saya kenal ya. Salah satu ahli forensik yang cukup kenamaan adalah ini Ruby Alamsyah. Oke, ini orangnya. Ini salah satu ahli forensik pertama Indonesia. Dia banyak bekerja sama dengan Polri dan teman-temannya. Mungkin teman-teman Polri juga pernah ketemu. Ini Ruby Alamsyah. Yang lain, kalau dia ahlinya ya forensik secara umum lah. Satu lagi yang saya kenal adalah Pak Kalpin Silean. Oke. Silean sih. Ini orang Batak nih. Oh iya Silean ya bener ya. Maaf Pak Kalpin maaf. Silean. Ya Silean bener maaf. Ini orangnya. Beliau itu dosen di Swiss German University. Sekarang sedang S3. S3-nya penggunaan AI untuk cyber security lah kira-kira daerah situ bidangnya. Nah, kalau Pak Kalpin ini dia lebih banyak bermain di forensik kalau kejadiannya di bank atau badan-badan pemerintah ya. Jadi banyak di bank. Saya dapat bocoran dari Pak Kalpin, bank-bank banyak yang bocor. Ini ngasih tahu keadaannya aja nih ya. Bank-bank kita banyak yang bocor karena banyak mensubkontrakan aplikasinya keluar. Intinya itu aja. Jadi kita bikin aplikasi, yang ngerjain aplikasi adalah kontraktor dari luar, aplikasi selesai kontraktornya lepas. Padahal aplikasi ini ada dalam bank. Kemudian si kontraktornya jadi punya jalan buat masuk ke dalam sistem di dalam banknya lewat aplikasi yang dia buat. Jadi ini masukan aja, saran aja. Ya walaupun kita ASN, pegawai negeri dan sebagainya itu bisa melakukan hal seperti itu, ngontrakin kerjaan keluar. Cuman kalau kerjaan-kerjaan yang sifatnya sangat kritikal, sangat strategis, sebaiknya kalau bisa dikerjakan orang dalam. Dan ini juga terjadi di TNI. Kalau bisa sih orang dalam dipinterin, bikin semua sendiri di dalam. Pada saat itu terjadi, Anda lebih aman daripada ngontrakin keluar. Karena kita nggak bisa punya jaminan apa-apa sih kalau kontraktornya pergi ya sudah bebas seperti ini. Ini Kalpin. Satu lagi adalah kok gue jadi lupa ya. Saya lagi lupa nih namanya. Ono bukan. Ngaco. Ono bukan forensik. Ini saya kasih tahu dulu ya. Untuk bisa jadi ahli forensik, orangnya tuh sangat disiplin banget dan orangnya sangat teliti. Jadi saya pernah ikut pelatihan yang ngajar Kalpin. Kalpin tuh kira-kira sekitar 5 tahun, 6 tahun lebih muda daripada saya. Jadi dia rata-rata mereka semua lebih muda daripada Ono paling tua sih. Ono tua banget. Dan dia itu komputernya kalau mau dipakai itu 3 kali password. Kalau kita kan 1 kali password, kadang-kadang dibikin otomatis masuk juga. Kalau dia 3 kali password, udah gitu dia dalamnya ada database, semua barang buktinya dia simpen dalam bentuk terenkripsi dalam komputernya dia. Jadi kalau sampai komputernya jatuh ke tangan orang, tetap barang buktinya nggak bisa dibuka karena semuanya terenkripsi. Semuanya main enkripsi banget. Jadi saya ngeliat banget betapa disiplinnya dia. Bentar, satu lagi adalah Joshua Sinambela, ini dia makhluknya. Ini orang apa ya? Orang Batak bukan? Hah? Batak ya? Manado? Ya saya nggak ngerti dah. Ini orangnya, ini asli orangnya. Lokasinya kalau tadi Ruby Alamsyah sama Kalpin lokasi di Jakarta. Kalau Kalpin lebih ke Tangerang sih sebenarnya karena dia ngajarnya di SGU. Kalau yang Joshua ini lokasinya ada di Jogja. Joshua ini lebih ahli di bidang forensik handphone. Jadi kalau ada kejadian perkara ada di handphone, dia punya alat-alatnya supaya handphonenya dimasukin ke alat itu dan dia bisa nyedot semua barang bukti yang ada di handphone tadi. Kira-kira. Jadi masing-masing kita rata-rata punya spesialisasi masing-masing.
Ini cuma ngenalin aja. Indonesia punya orang-orang seperti itu dan mereka rata-rata kebanyakan sih ngasih ilmunya ke orang lumayan baik sih. Nah, sekarang harga kerjaannya. Ini minta maaf. Saya dapat bocoran dari Pak Alvin itu kalau sampai ada kejadian perkara di bank, mereka harus cari barang bukti, mereka biasanya butuh waktu sekitar 2 minggu untuk dapat barang buktinya. Harganya sekitar 200-an juta, kerja 2 minggu. Jadi kira-kira rate-nya segitu. Itu ya. Ya mudah-mudahan tidak membuat Anda nanti pensiun dini ya, tapi kira-kira rate-nya seperti itu. Parah nih, dunia yang ini parah banget, sangat menyilaukan mata buat pindah. Oke, ini udah beres. Oke, udah kebayang, makhluk-makhluk ini udah kebayang ya. Ini juga saya kasih lihat juga, ini nih sama juga. Jadi caranya kayak gitu, beres ya. Nah dengan cara ini nggak terlalu susah sekali untuk ngirim hoax dan sebagainya. Jadi hoax caranya kayak gini. Kemarin selama pemilu juga disinyalir, terutama yang deepfake ya, kayaknya dimainin juga sih di pemilu kemarin. Cuman nggak sampai ke pengadilan dan sebagainya. Oke, beres sampai sini nggak ada pertanyaan, aman ya. Ini sorry, masih bisa ngikutin nggak? Maksudnya masih oke. Masih sambil Oke, kita akan coba masuk yang lebih susah ya, pelan-pelan. Ntar, sekarang jam berapa? Jam 11. Kita break jam berapa, Pak Ketua Kelas? Jam 12 ya? Ada yang pengen jam 11 aja tuh, Pak. Oke, saya punya waktu sekitar sejam. Oke, saya akan melakukan 2 serangan, tapi ini serangan yang yang tadi lebih serangan yang sifatnya kayak perang informasi. Jadi yang gampang-gampang yang saya lakukan tadi. Sekarang saya akan masuk ini serangan yang susah. Oke, serangan susah sebetulnya bisa saya lakukan dengan pakai ini aja sih, pakai Ubuntu yang saya pakai ini juga bisa. Jadi saya pakai ini juga bisa sih. Coba saya masukin sini ya. Oke. Saya akan masuk ke Ono Center Wiki. Ini masuk ke wiki saya. Contekan-contekannya ada di sini. Saya masuk ke DVWA. Oke, masuk ke DVWA. Jadi kalau ingat tadi software yang aplikasi yang saya serang namanya Damn Vulnerable Web Apps. Ini dia. Ini saya tutup dulu ya bentar. Ini tutup, ini dia. Ini ya, Damn Vulnerable Web Apps. Ini yang saya serang. Oke. Posisinya ada di server yang saya buat sendiri, ada di dalam Kali Linux, dalam sistem operasi saya lah. Kalau Anda males bikin sendiri, ada beberapa server yang tinggal pakai juga ada. Kalau ini saya bikin sendiri sih, agak rajin sedikit. Nih, di sini ada beberapa catatan serangan, ada command injection, ada brute force login, ada SQL, ada cross-site scripting. Saya akan pakai ke command injection dulu. Oke, di sini ada 2 command injection sama command injection backdoor. Oke, sekarang saya kasih lihat. Di sini ada command injection. Oh, saya kasih lihat dulu. Ini waktu kita pakai DVA, ini teknik buat belajar ya. Ini sebenarnya teknik buat belajar bagaimana saya melatih mahasiswa saya supaya bisa ngerti cyber security. Caranya saya ngajarin nyerang. Dan tekniknya saya ngajarinnya pakai DVWA ini. Di sini ada DVWA security, di sini harus login lagi dah. Oke. Nah, di sini di DVWA Security kita bisa ngeset tingkat kesulitannya seperti apa. Di sini saya gedein. Bisa low, medium, high, atau impossible.
Defaultnya dia adalah impossible. Kalau impossible susah diserang, saya biasanya ngerubah jadi low. Saya submit supaya gampang diserang. Kemudian di sini ada banyak sekali teknik serangan yang bisa dicoba. Saya akan coba command injection. Hari ini saya akan coba command injection dan SQL injection. Inject adalah memasukkan sesuatu. Injeksi, kayak suntikan kan, injeksi, tapi saya injeksi perintah ke dalam server. Ini command injection. Ini sekarang saya masuk ke dalam tempat latihan buat ngirim command injection. Oke. Kalau Anda kru kapal selam atau kru kapal pasti kenal yang namanya ping. Oke, di kapal pasti ada ping. Ping biasanya dipakai untuk apa sih? Gue nggak tahu. Sonar. Karena suaranya ping gitu kan. Ya. Kalau di kapal ada sonar yang suaranya ping. Karena dari ilmu sonar suara ping tadi di internet kita juga pakai istilah ping. Oke. Cuman ping itu buat ngecek. Saya punya sambungan nggak kemana misalnya. Oke. Saya gedein ya. Saya ping ke www.google.com. Saya gedein nih. Ini www.google.com. Punya nggak saya sambungan ke Google? Sorry. Nih, saya submit. Ping. Ini saya submit. Oke, mudah-mudahan jalan. Dia lagi berusaha ping ke Google. Lama banget ya. Sambungannya parah banget ke Google. Nanti kalau ada sambungan dia ngasih respon. Sambungan dari komputer ini ke Google balik lagi butuh waktu berapa milisecond. Nah, ini udah dapet. Ini dia. Dari tempat saya ke Google balik lagi butuh waktu sekitar 36,7 milisecond atau rata-ratanya adalah ini sekitar 49,6 milisecond average-nya ya. Average-nya 49,6 milisecond. Oke. Jadi kira-kira cara berpikirnya kayak sonar, persis sonar. Jadi kita kirim paket ke sebelah sana. Kalau sonar kan kirim suara kali ya ke kapal sasaran, nanti suaranya balik, dihitung berapa milisecond, kita bisa tahu jaraknya berapa dari kapal kita ke kapal sasaran. Kalau ini yang saya ping Google. Oke. Saya juga bisa ping misalnya ke komputer saya IP-nya berapa? If config IP saya adalah 192.168.8240. Saya bisa ping ke komputer saya 192.168.8240. Oke, saya ping. Oke. Nanti kita bisa tahu kalau Google tadi sekitar 46 detik, ini 0, sekian detik. 0,6, 0,5 detik. Jadi dekat sekali. Jadi antara server sama komputer saya jaraknya dekat sekali. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik makhluk ini nih. Ini bentuknya kayak gini ya. Bentuk laporannya seperti ini nih. Bentuk laporannya seperti itu ya. Pingnya bentuknya seperti ini. Nah, sekarang saya akan masuk ke server nih. Saya masuk ke server, saya gedein biar enak. Clear layar. Saya akan masuk ke server. Ini tadi waktu di Kali Linux saya masuknya pakai Telnet, sekarang saya pakai aplikasi lain yang namanya SSH 192.168.8239. Passwordnya udah hafal semua 123456. Saya masuk ke server, clear layar. Nah ini kebetulan saya makanya SSH. SSH adalah secure shell. Secure shell artinya dienkripsi, kita nggak bisa disadap, nggak akan keluar. Oke. Sekarang coba saya dari server, saya akan jadi super user dulu ya, sudo sup. Passwordnya saya masukin, coba ping 192.168.8 berapa sih tadi? 240 ya. Oke. Bentar. Oke. Wait, sorry. Saya lupa kasihin gini. Minus C4. 1, 2, 3, 4 langsung keluar. Ini perhatiin baik-baik bentuknya kayak gini ya. Bentuk laporannya seperti itu. Ini baik-baik ping
kayak gini. Coba kita lihat yang di layar bentuknya seperti ini. Ada tulisan bawahnya ya, 4 paket transmitted, 4 paket receive, 0% paket loss, time sekian milisecond, RTT minimum, average, maksimum. Sekarang saya akan kasih lihat di sini bentuknya sama persis. Nah, ini bahaya nih. Jadi kalau kita biasa pegang server, kita biasa sebagai admin, super user, kita tahu tampilan ini adalah tampilan orang atau aplikasi yang posisinya ada di sebagai super user di server. Ini ngeri nih. Jadi yang bikin aplikasi seenaknya aja. Oke, saya akan ngasih kesempatan orang ngeping, udah gitu dia bikin aplikasinya ngomong ke sistem operasinya sebagai super user, dia ping sebagai super user. Pertanyaannya, bisa nggak saya ngirim perintah super user dari luar? Contoh, perintah super user ini saya kasih lihat ya. Ini saya posisi ada di server. Perintah super user kira-kira gini, cut. Atau more juga boleh, cut aja lah. Cut /etc/passwd. Passwd kita tahu kira-kira password, ada hubungannya sama password. etc adalah ya ini saya nggak mau ngebebanin Anda, kira-kira semua file konfigurasinya server ada di folder namanya etc. Salah satu file di situ adalah passwd. Passwd itu berisi password, tapi bukan password yang ini. Yang isinya username. Oke, kalau saya enter, ini langsung saya bisa ngelihat username apa aja yang ada di server. Yang seru di sini adalah username yang nomor grupnya di bawah 1000 ke bawah itu bentuknya manusia. 1000 ke atas, salah. 1000 ke bawah bentuknya aplikasi, 1000 ke atas, 1000, 1001, 1002 dan sebagainya bentuknya manusia. Ini kelihatan ada satu yang manusia. Oke, ini ada 2 yang manusia. Ini ada 3 yang manusia. Kita tahu ada 3 manusia dalam server itu. Namanya Ono, namanya guest, namanya tamu. Konsekuensinya apa dari itu? Konsekuensinya setengah kerjaan saya selesai. Kalau saya melakukan serangan, saya butuh 2 informasi. Username-nya apa, password-nya apa. Setelah dapat file ini, saya setengah kerjaan selesai. Cuman ini kan file ini saya dapat karena saya ada di server itu, nggak fair. Bisa nggak saya dapat file ini dari luar? Oke, saya clear lagi layar. Tadi perintah yang dipakai ini ya, cut spasi /etc/passwd. Bisa nggak perintah cut /etc/passwd saya kirim dari luar ke dalam server? Di sini saya sudah punya aplikasi yang buat nerimanya. Saya tulis di sini cut /etc/passwd. Dari luar ini, dari web, dijamin halal nggak bisa. Saya klik aja, kita coba klik, nggak bisa. Oke, jadi saya kirim dari luar nggak bisa. Misalnya di sini dalam server saya bisa kasih perintah ls/etc. Kita bisa melihat file apa aja yang ada di dalam etc. Saya coba dari luar ls/etc, nggak bisa. Ini kondisi nggak bisa. Bisa nggak kita kirim juga? Maksa. Bisa nggak kita kirim? Nih, caranya gini. Jadi kalau mau melakukan serangan kita harus tahu perilaku orang yang megang server. Jujur, kita yang megang server biasanya orangnya pemalas. Jadi orang-orang hacker tuh males orangnya sih. Maunya klik jebol, hancur. Maunya kayak gitu. Sekali klik hancur semua. Kan nggak bisa kayak gitu sebetulnya ya. Nah, karena kita males, kita biasanya semua bisa dijadiin satu kalimat. Misalnya nih, ping -c 192.168.240. Oke. Saya mau satuin sama perintah tadi, cut tadi. Biasanya kita satuin pakai titik koma kalau nggak salah. Kalau salah ya saya ulang. Titik koma, cut, slash, saya clear dulu layar ya biar bersih dulu layar. Clear, ping, -c 4 kali, -c itu count, hitung
C itu count, hitung 4 kali. 1, 2, 3, 4, 192, 18, 82, 40, koma, cut, slash, etc, password. Gitu ya. Saya enter nih, mudah-mudahan mau deh. Bismillahirrahmanirrahim, enter. 1, 2, 3, 4, keluar. Beres ya. Tapi 2 perintah jadi 1 perintah, kalimat yang benar gini. Saya mengirimkan 2 perintah dalam 1 perintah. Dalam 1 ketikan, 2 perintah saya kirim. Caranya buat menggabungkan 2 perintah adalah saya pakai titik koma di sininya. Mana tadi? Ini dia ya. Ini ya. Pakai titik koma. Sekarang saya akan kirim titik koma ini dari luar. Kalau kita lihat, ping min C-nya nggak ada. Itu dilakukan sama aplikasi DVWA-nya. Jadi saya akan kirim yang ininya aja. Ini sampai sini. Klik kanan, copy. Jadi saya cuma akan kirim 192.168.8240 titik koma cut slash etc slash password. Ini saya paste di sini. Oke. Sekarang saya geser dulu biar kelihatan. Jadi perintahnya seperti ini. Ping min C-nya nggak ada, saya submit. Klik submit. Oke. Ini hasil pingnya kelihatan. Ini hasil ping yang tadi sama, kita turunin ke bawah, dapat semua. Dari luar dapat semua ya. Oke. Di sini saya bisa dapat nih. Ini manusia. Nih manusia. Nih manusia. Ada 3 manusia kelihatan. Setengah kerjaan dapat. Setengah lagi adalah saya perlu ngejebolin passwordnya. Tapi username-nya saya nggak perlu jebolin lagi. Saya dapetin username-nya udah. Username-nya ada 3, Ono, Tamu, sama Guest. Jadi 3 username dapat, saya tinggal ngejebolin passwordnya aja ke dalam. Gitu ya. Oke. Untuk ngejebolin password, seru lah, panjang ceritanya. Saya loncat aja ya. Atau kalau mau bisa lihat di sinilah untuk jebolin. Saya nggak akan praktekkan soalnya panjang juga ceritanya jebolin password. Tapi nanti saya akan jebolin beneran pakai SQL injection, saya akan jebolin. Oke. DVWA, coba lihat di sini. Ini wiki saya, alamatnya onocenter.or.id/wiki. Saya masuk ke DVWA, coba jebolin password, ada nggak ya? Saya taruh di mana ya? Lupa ya. Oke, lupa jebolin password. Saya lihat di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aplikasinya adalah salah. Ini kebetulan Kali Linux saya passwordnya Kali. Saya mau ngasih, ini saya tutup aja. Ini minta maaf nih, kecil ya di belakang nggak gitu kelihatan ini. Ini keluar aja, quit. Oke. Di sini ada password attack, di sini ada cewel. Ini kecil tulisannya CEWL. Jadi kalau kita mau cara kerjanya rata-rata orang buat ngejebolin password, cara kerjanya adalah ngetes. Kata ini jebol nggak, kata ini jebol nggak, kata ini jebol nggak. Jadi itu namanya brute force. Jadi kita harus punya semacam dictionary. Dictionary itu apa bahasa Indonesianya ya? Kamus, isinya kata-kata, kita tes satu-satu, kata ini jebol, kata ini jebol, kata ini jebol. Bayangkan kalau kita kata-katanya terlalu sembarangan, nanti waktunya jadi lama banget buat ngejebolin. Supaya kita bisa ngejebolin dengan cara cepat, kita harus ngelihat postingan orang. Jadi orang posting di internet, dia pakai kata-kata apa? Kadang-kadang kalau orang posting di internet ada tanggal lahir anaknya lah, ada nomor telepon lah, ada nama istri lah, nama anak segala macam. Jadi caranya kita memata-matai orang yang akan kita serang, kita ambil semua postingannya dia di internet, kemudian dari kata-kata itu kita bikin kamus untuk password. Jadi logika berpikirnya gitu ya. Jadi kita browse postingan dia di internet, itu dipakai untuk bikin kamus. Software yang dipakainya namanya CEWL. Saya gedein ya. Cewel, oke. Paling enak Kali Linux.
Kali Linux Cewel, nanti kita bisa masuk Kali Linux Tool, ada Cewel, saya gedein lagi. Cara ngetiknya cuma gini aja, Cewel, masukin ke file docwords, kemudian kita masukin ke website tempat dia posting kata-katanya dia. Nanti kita akan dapat kira-kira kata-kata yang mungkin akan dia pakai sebagai password. Dengan cara itu proses nyerangnya jadi lebih cepat, gitu ya. Terus ya, makanya saya nggak berani banget masukin ini ke YouTube sebenarnya, karena YouTube udah pasti negor saya ini sebenarnya. Tapi ya udah saya upload, tapi unlisted, tidak di list sebagai video yang bisa dilihat sama orang biasa. Kalau pengen lihat silahkan kirim email ke saya, nanti saya kasih URL-nya, gitu ya. Soalnya maklum sudah ditegur 8 kali ini parah. Dan 3 kali itu saya ditegurnya udah mau di-delete akun saya di YouTube. Oh, kalau pengen lihat YouTube saya bisa dilihat di sini sih, YouTube. Tapi ini udah disanitasi ya, sudah bersih lah, yang ahli nerakanya udah dibuang-buangin. YouTube-nya saya gedein, YouTube-nya Ono Center. Bisa dilihat subscribernya cuma 186.000 dan 99,9% laki-laki semua. Kasihan deh si Ono. 13 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mat. Oke. Video dalam situ ada sekitar 3.500 video. Kebanyakan sih cyber security sama AI gitu. Kalau hackingnya udah hampir nggak ada. Di situ hampir nggak ada hacking. Ada sedikit-sedikit tapi cuman hacking adalah gitu aja. Kalau sampai demo yang saya kasih lihat ini nggak ada. Jadi itu nggak ada di YouTube. Jadi kepaksa. Tapi saya bisa upload, tapi saya unlisted. Jadi kalau mau ngelihat kirim email. Atau kalau saya iseng bisa aja pakai Twitter, ngomong ke saya posting di Twitter. Jadi seluruh bangsa Indonesia yang ikut saya di Twitter ada sekitar 400.000 orang nanti belajar juga, gitu ya. Tapi ngeri tuh yang itu. Nanti kalau ketahuan saya ditegur sama YouTube lagi. Oke, balik. Jadi ini caranya buat dapetin password ya. Jadi caranya saya akan nge-browse postingan-postingan sasaran saya di web apapun, bisa Facebook apa segala macam, terus dia akan generate file dictionary dalam bentuk TXT. File ini yang dipakai nanti sama software-software untuk menjebolin password, dites satu-satu. Kata ini tembus nggak, kata ini tembus nggak. Oleh karena itu, sebaiknya jangan sembarangan posting. Maksudnya kalau kita posting, mikir dulu. Jangan sampai kata-kata yang nanti akan kita pakai password keluar di postingan. Jangan hal-hal yang sifatnya pribadi keluar di postingan. Gitu aja sih. Beres ya. Jadi ya ini, ya kalau udah ngerti teknik nyerang, jadi ilmu bela dirinya naiknya kayak gitu tuh. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba bikin yang namanya backdoor. Backdoor adalah pintu belakang. Misalnya pintu yang di sana tuh backdoor. Ini kan pintu depan sebelah sini, yang di sebelah sana backdoor. Gimana caranya saya masuk ke dalam server dan udah gitu kita ambil alih server supaya kita bisa masuk ke server tadi tanpa yang punya server tahu bahwa saya masuk. Ini kalimat saya cepet nggak nih? Saya pelanin ya, ya. Saya nyerang, server berhasil saya masukin. Kemudian saya tanam backdoor dalam server tadi. Oke. Kemudian saya keluar lagi. Sesudah server saya tanam, saya jadi bisa masuk ke server tanpa yang punya server tahu bahwa saya masuk ke dalam server. Dan itu yang terjadi dengan .go.id. Banyak sekali yang masuk. Ini minta maaf ya. Cerita nggak ya? Soalnya kena aparat, jadi nggak enak saya sebenarnya cerita. Saya samarin dikit ya, supaya Anda bingung aparatnya yang mana lah. Jadi ini kejadiannya salah satu websitenya aparat dihack, bukan dihack ya, teman-teman. Jadi ini kejadiannya 1,5 tahun sebelum itu, teman-teman udah ngobrol ke saya juga, kita tektokan, Pono, kayaknya website punya aparat itu jebol deh. Dan anak-anak bikin backdoor di website itu.
Oke. Dan jujur, teman-teman hacker yang senior kalau ngehack, ini hacker yang senior ya. Hacker senior kalau ngehack, dia tidak seperti hacker yang masih muda. Hacker yang masih muda biasanya cari jati diri, ngasih tahu ke bangsa Indonesia bahwa dia jago. Dengan cara apa? Dia ngehack, udah gitu dikasih banner hack by siapa, gitu kan ya? Itu hacker yang junior. Kalau yang senior nggak pernah hack by, masuk diambil informasinya, gitu ya. Nah ini kejadiannya udah masuk, anak-anak yang senior tahu, ini anak-anak udah pasang nanam backdoor banyak. Udah gitu ngobrol lah kita, terus ini enaknya gimana nih? Kita koordinasi lah sama Kominfo. Kominfo, kenal nggak sih sama admin hacker di bukan admin web servernya di sana? Kominfo bilang, oh kenal, saya coba kontak nih, kontak. Oke. Jadi ini kondisi udah banyak banget backdoornya kebanyakan ditanamin sama orang-orang udah banyak. Udah kontak. Udah gitu dari sana responsnya gini, terima kasih atas informasinya, cuman mohon maaf kita nggak ada anggaran nih buat ini. Ya udah kita diam dong. 1,5 tahun kemudian masuk berita di media, wah anak SMA di Surabaya ngejebol website ini gitu kan. Waduh, 1,5 tahun tuh jaraknya dari kita ngasih tahu sampai masuk berita. Tapi selama 1,5 tahun kita keluar masuk dengan mudah. Informasi yang di dalam situ kita ambil. Dan informasinya parah-parah, asli parah-parah. Sampai informasi dibuka. Setan semua di sini, Pak. Sampai informasi misalnya rencana-rencana teroris itu seperti apa. Jadi bukan dari aparatnya ya, dari terorisnya. Sampai keluar. Kita dapat informasi tadi. Itu. Yang ngeri banget sih sebenarnya. Ya udahlah. Jadi kondisinya gitu ya. Jadi kalau yang ngehack senior nggak kelihatan loh, hati-hati. Kalau yang ngehack junior, jadi yang ngejebolin yang masuk ke berita adalah anak SMA di Surabaya berhasil ngejebol. Padahal kita yang senior udah 1,5 tahun sebelumnya udah masuk, udah ngambilin macam-macam tanpa yang adminnya tanpa tahu. Padahal udah dikasih tahu, tetap aja cuek. Tapi kondisi kayak gitu. Jadi hati-hati aja karena yang senior ini bahaya banget. Kalau udah masuk bahaya karena nggak kelihatan. Oke. Nah sekarang saya akan ngasih lihat cara bikin backdoor. Oke, cara bikin backdoor akan saya kasih lihat. Saya akan pakai yang ini nih. Nih, command injection, masih command injection, tapi saya akan bikin backdoor di sini. Nih, command injection backdoor. Jadi di sini nih makhluknya. Mana tadi teh? Ini dia. Saya reload dulu. Oke, makhluknya sama di. Saya submit, nah kosong nih ya. Makhluknya ini juga, cuman saya akan kasih backdoor jalan belakang. Oke. Supaya backdoornya kebayang, saya akan ngasih lihat beberapa perintah ls etc. Saya bisa, ini saya posisi ada di server, ini saya bukan lagi nyerang dari luar, saya posisi ada di server, saya bisa ngelihat folder etc, file apa aja di situ, bisa juga misalnya Apache 2 ada apa lagi? Apache2.conf. Oke. Saya bisa lihat jangan ls. Coba cut. Kita bisa ngelihat konfigurasi dari web server saya seperti apa. Ini konfigurasi web server ya. Oke, kita bisa lihat. Saya clear layar. Jadi perintahnya buat lihat konfigurasi adalah cut etc apache2 apache2.conf. Kalau mau ngejebolin password, biasanya saya butuh satu file lagi. Kan tadi kan passwd ya. Passwd kita dapetin username. Ini yang kita dapat username. Yang passwordnya X semua nih, X itu passwordnya X, tapi nggak kelihatan. Kalau mau ngejebolin password, saya butuh 2 file. Selain passwd, kita butuh shadow. Cuman shadow lebih susah dijebolinnya. Susah dapetinnya, soalnya proteksinya lebih tinggi. Ini kita dapetin password. Ini password saya nih. Ini passwordnya. Passwordnya di hash pakai MD5.
Jadi ini passwordnya kondisinya di hash, maka MD5. Jadi kita jebolin MD5 nantinya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini kondisi di hash. Hash itu di encrypt lah kira-kira. Password yang aslinya kan kita tahu, tadi password aslinya adalah 123456. Tapi waktu disimpan, dia bentuknya ini. Dari dua informasi, passwd sama password, file shadow, kita bisa jebolin sih sebenarnya. Nah, tapi ini kalau dari luar biasanya nggak kebuka nih, file ini nggak buka. Soalnya proteksinya lebih parah. Kecuali saya ganti proteksinya. Saya ubah ya proteksinya. chmod-rf 777 etc shadow. Ini nggak boleh. Jangan pernah rubah konfigurasi server seperti ini. Ini artinya apa? 777 artinya admin boleh ngebaca, nulis, read, write, execute, admin boleh. Nanti grupnya admin boleh read, write, execute. 7 yang terakhir, seluruh dunia boleh read, write, execute. Seluruh dunia. Ini bahaya banget, yang terakhir bahaya. Ini saya sengaja saya bikin bolong aja di servernya supaya lebih gampang cerita hackingnya. Oke. Ini kondisi server udah saya bolongin habis ceritanya. Jadi kalau mau belajar servernya harus dibolongin nih ya. Mungkin saya kasih cerita dikit lah. Waktu itu di Mabes TNI. Waktu minggu lalu saya ceritain kan Mabes TNI saya ngajarin hacking kan ya. Nah, kejadiannya gini, setelah ngajarin hacking, akhirnya mereka pasukan khusus ini udah mulai ngerti cara hacking, baliklah ke markas. Udah gitu komandannya bilang, tolong demoin apa yang diajarin Ono. Yang dilakukan sama pasukan khusus itu adalah bikin server dihack. Sah. Yang jadi masalah, pada saat kita bikin server WordPress baru, kinclong, masih bersih, dihack, nggak akan bisa dihack. Jadi server kalau baru itu kuat banget, nggak bisa dihack. Dihack itu kalau udah agak lama ketahuan bolong-bolongnya atau udah kita upload macam-macam, udah kita konfigurasi macam-macam, server jadi bolong-bolong. Gitu ya. Jadi server akan bolong pada saat kita konfigurasi segala macam, kita rubah-rubah mulai bolong tuh server. Nah, ini kesalahan pasukan khusus yang saya ajarin adalah dia bikin baru server, dia hack, ya nggak bisa jebol. Sampai berjam-jam gitu, akhirnya komandannya bilang, ya udah dah, nggak usah. Jadi teman-teman pasukan khusus kadang-kadang nggak tahu bahwa ini saya bisa nge-hack segala macam karena servernya memang disengaja saya bolongin. Nah, ini contoh saya bolongin tuh, saya kayak gini, ini caranya saya bolongin. Saya kasih lubang di servernya supaya kita bisa nge-hack. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke sini. Salah. Ini dia. Saya bikin ini. Ini backdoornya ya, backdoornya. Tapi ini panjang nih ceritanya. Saya bikin pendeknya gini lah. Kuncinya ada di makhluk ini nih, NC listen 4444. Saya akan kasih contoh dulu ya, bagaimana NC itu saya pakai. Coba saya kecilin. Bagaimana kita komunikasi menggunakan NC. Saya kecilin, oke, clear layar. Oke. Saya akan bikin new Windows. Oke. Saya akan bikin 2 Windows, saya akan bikin komunikasi antara 2 window. Oke, saya gedein. Kurang gede sekali lagi. Oke, ini saya kecilin lagi. Oke, saya akan standbyin NC minus L 444. Jangan 444, kayak 1234 misalnya. Soalnya nanti kalau saya 444 nanti tabrakan sama port yang mau saya pakai. Enter. Nggak kelihatan apa-apa kan? Sekarang saya akan komunikasi dari sini. NC 192.168.8240. Portnya 1234. Oke, enter. It's nggak beres nih. Nggak boleh. Waduh, nggak boleh nih, nggak boleh. Ngaco. Coba. Kenapa dia nggak mau? Coba, ini nggak, oke. Bismillah. Oke. Oh,
harus pakai UDP. Ya udah. Oke, ini kosong dua-duanya ya. Sekarang saya ngasih lihat bagaimana kita melakukan komunikasi antara dua komputer. Komputer yang sebelah kiri namanya server, yang sebelah kanan namanya Dell. Oke, saya akan nulis kayak gini. Selamat pagi, semoga semua sehat dan lancar. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya pencet enter. Ya, kagak keluar. Parah ini. Berarti saya nggak bisa pakai komputer yang ini. Saya keluar dulu ya. Gagal. Coba saya pakai yang ini, mau nggak? Bentar. Saya pakai Kali Linux nih sekarang, kepaksa. Kali Linux lebih parah soalnya. Tadi nggak bisa. Ini saya tutup. Oke. Saya coba bikin 2 terminal. Oops. Jadi si Ubuntu-nya nggak mau ternyata diajak ngomong dengan cara yang kayak gitu. Parah banget. Buka terminal satu lagi. Oke. Saya masuk ke server ya. 192.168.240. Salah. 240. Oke. Yes. 1 2 3 4 5 6. Oke, clear layar. Sudoku nc -ul 555. Oke, enter. Sekarang saya coba dari sini, mau nggak ya? Harusnya sih bisa, kenapa nggak mau ya? Satu minum, nggak boleh minum, baik. Boleh tadi batal. 168. Ini perjuangan banget nih Ono hari ini, aduh ampun. 8 tadi 240 ya. 555. 5. Oke. Tes. Keluar sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Keluar. Alhamdulillah di sini baik. Gitu ya. Di sini bisa jawab. Di sini jawab. Di sini juga baik-baik saja. Keluar. Semoga semua lancar. Keluar. Beres ya? Ini caranya kita berkomunikasi. Jadi dengan NC ini kita bisa komunikasi. Kayaknya tadi ada firewall yang terpasang entah di sebelah mana, yang laptop saya jadi nggak bisa komunikasi ke dalam. Tapi di antara dua ini, antara Kali Linux sama server, nyambung tanpa firewall. Jadi bisa komunikasinya lebih lancar. Saya quit. Ctrl C, keluar. Di sini saya Ctrl C. Oke. Sekarang saya akan coba. Ini nggak perlu lagi. Ini cuma saya buktiin kita bisa komunikasi. Sekarang saya akan pasang firewall ini. Jadi perintahnya kira-kira kayak gini. Oke, satu perintah doang. Saya akan ngasih satu perintah dari depan, saya masukin ke belakang ya. Jadi lewat web saya masukin, saya kirim ke perintahnya ke dalam server. Oke. Cuman harus lewat perintah ping. Jadi saya harus nyelipin satu kata-kata di sini. Ping apa? Kemudian masukin servernya. Oke, perintah ini. Jadi caranya adalah saya ping di sini, sorry. Nih. 192.168.8 berapa? 240 ya misalnya. Berapa aja sih sebenarnya? Titik koma. Nah, sekarang saya colong nih perintahnya. Nih, saya colong perintahnya, klik kanan paste. Oke, ini NC -L 444, 4-nya ada 4 biji. Oke, submit. Dia diam aja, nggak ngerjain apa-apa. Sekarang saya akan masuk dari Kali Linux. Oke, telnet, telnet lagi, NC 192.168.8.240
4444. Mudah-mudahan jalan nih. Enter. Yo, alah 444 udah keburu dipakai ya. Ya harus diulang nih. Ini harus di-reboot soalnya kalau udah kayak gini nyebelin banget nih. Wah, kacau. Reboot aja ya. Minta maaf nih. Sudo saya harus reboot server nih. Shutdown -R now. Nggak gitu kelihatan, saya sebutin aja. Perintah yang saya tulis adalah shutdown -R now. -R now tuh saya reboot servernya, enter, supaya semua tadi yang saya mainin. Jadi yang kejadian adalah servernya biasanya ngunci, nomor-nomor portnya kekunci, jadi nggak bisa dipakai. Saya reboot supaya hilang aja semuanya, supaya bersih. Nanti kalau sudah berhasil reboot, mudah-mudahan udah bersih, saya akan coba lagi berkomunikasi ke port 4444-nya dia. Mudah-mudahan bisa. Kalau enggak, pusing. Ini belum reboot nih. Oke. Saya punya waktu sekitar 20 menit lagi ke jam 12. Oke, gimana ya caranya ya? Oke, saya ini lagi nunggu dia buat booting. Ini langsung kelihatan page did not working. Saya akan ngasih lihat apa yang akan saya kerjakan lagi. Mudah-mudahan waktunya cukup. DVWA. Oke. Di sini saya akan lakukan nyerang ke database SQL. Kalau Anda tahu, ya kemudian kata database sering kedengeran. Server ada database-nya, si KPU punya database, Bank BSI punya database, semua punya data. Data disimpannya di database. Mungkin nggak kita menyerang database? Bisa sekali kita menyerang database. Perintahnya pakai SQL ini. Perintahnya SQL. Oke. SQL adalah bahasa yang biasanya dipakai untuk berkomunikasi ke dalam database. Cuman ini biasanya bahasanya bahasa mesin banget. Saya akan ngasih lihat nanti kalau servernya udah jalan, kita akan masuk ke dalam server dan saya akan masuk ke database. Saya akan ngasih ini adalah posisinya perintah-perintah yang saya masukin di server. Ini di server nih ya, bukan dari web di depan. Ini saya masuk dalam MySQL, database-nya namanya MySQL. Saya akan pakai database namanya DVWA. Nah, kemudian saya bisa kalau sudah di dalam database, saya bisa ngomong ke database, tolong kasih lihat semua first name, last name dari tabel user. Bayangkan database itu seperti file Excel. Ada satu file Excel, ada tabel, ada banyak tabel-tabel kecil-kecil di dalamnya. Jadi ada tabel namanya user, dalamnya ada first name, last name. Oke, kita bisa lihat. Kita juga bisa lihat, nanti bisa kelihatan kalau user nomor 1 admin, dan nomor 2 Gordon Brown, dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti kalau saya serang habis-habisan, karena waktunya sempit, saya bakal nyerangnya cepet aja. Saya bisa dapetin ini. Jadi saya akan kasih perintah panjang seperti ini. Nanti dia akan bocorin dari database-nya first name, last name, first name, last name, username, password dalam bentuk di-encrypt. Ini ada lagi first name, last name, username, password. Ini nanti bawahnya lagi ada first name, last name, username, password. Jadi kalau kita serang, kita bisa dapetin semua username, password. Cuman passwordnya kondisinya masih di-encrypt. Langkah saya selanjutnya adalah saya harus ngejebol password yang di-encrypt tadi. Kalau udah jebol, ya udah, saya bisa dapat passwordnya. Jadi nanti yang saya kasih lihat gimana caranya bisa dapetin itu lewat depan, lewat web. Ini kan bukan lewat depan, lewat web. Saya bisa dapat passwordnya semua. Setelah passwordnya dapat, nanti saya jebolin passwordnya tadi. Oke. Mudah-mudahan udah selesai bootingnya. Oke, udah selesai. Oke. Coba saya mau ngecek IP-nya berapa, nomornya berapa. If config 192.168.8.234. Oke. Saya akan coba
Coba ya. Bentar. Pakai ini aja deh. Pakai kali semua deh. Kalau campuran nanti stres. Eh 192 168 8239 ya. DVWA 1.9. Oke. Admin password saya gedein, saya masuk admin password buat latihan serangan. Don't save. Oke, saya masuk command injection. Oke, sekarang saya harus nyolong ininya, backdoornya. Backdoor tuh jalan belakang, bentuknya aplikasi supaya saya bisa punya pintu dari belakang. Oke, saya ngambil contekan ya di onocenter.or.id. Saya ambil contekannya. Waktu tinggal 15 menit lagi. Mudah-mudahan dapat 2 sekaligus. Oh, salah. Oke. Kurang salah ini, salah slash. Oke. Advance. Accept risk. Oke. Saya masuk DVWA. Oke. Kemudian saya akan masuk command injection. Saya masuk command injection backdoor. Oke. Sekarang saya akan lakukan ini nih. Oke. 8.240. Oke. Saya pindahin ke belakang sini, submit. Oke. Ini backdoor sudah terpasang sebetulnya. Kita coba pakai ini ya. Oke, clear layar. NC 192 168 8239 4444. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Connect kayaknya karena tidak ada refuse, tidak ada penolakan sama sekali. Saya coba gedein, mudah-mudahan nggak ada masalah. Ini kondisi udah nyambung. Ciri khasnya nggak ada error, nggak ada nolak ya. Saya coba LS, ini kelihatan dia merespons. Coba saya ls/etc, dia respons isi file dalam etc apa aja. Coba saya cut /etc/passwd, salah, wd, langsung keluar isinya passwd. Saya cut /etc/shadow, ini yang bahaya banget. Enter, langsung keluar password saya yang di sini keluar. Oke. Coba ls/etc/apache2/apache.conf, file konfigurasi web server saya Apache. ls lagi salah dia. Cut /etc, buat ngeliat tuh cut ya, apache2/apache.conf. Ya, udah kacau karena tadi salah ngetik. Tapi kira-kira kalau bener ngetiknya jalan. Beres ya? Itu si yang pegang servernya mungkin nggak tahu bahwa saya masuk, gitu ya. Tahu nggak taunya masuk dari mana kita bisa ngelihat di sini. Tapi sekarang jam berapa? Waduh, susah. Udah, ganti topik ya. Kita masuk ke nyerang database. Oke. SSH ono nyerang database saya dari sini aja lebih gampang kali ya. Oke, clear layar. Saya masuk ke server 192.168.8239 masuk. Sudoku. Oke, password. Oke, clear layar. Dah. Sekarang saya akan masuk ke sini. Ini masuk ke onocenter.or.id. Di sini ada DVWA. Saya turun ke bawah.
Di sini ada perintah SQL di server DVWA. Ini buat nyerang pakai database yang tadi barusan. Saya posisi sudah ada di dalam server, sudah sudosu. Saya kasih lihat dari dalam server. Ini dari dalam server dulu ya. Saya akan ngeliatin database-nya. Saya akan kasih lihat di sini nih. Kalau saya masuk ke database, cara masuknya seperti ini. Nggak usah dimasukin ke hati. Kira-kira tidak manusiawi seperti ini kalau kita ada di dalam server. Oke. Nah, terus saya bisa setup nih, lihat tampilannya kayak gitu. Ini kayak tadi ya, kayak that. Saya akan bilang ke server, saya akan pengen pakai database yang mana. Saya pakai DVWA, use DVWA. Kalau mau ngelihat ada database apa aja di situ, bisa show databases. Kita bisa lihat database yang ada di situ, ada information schema, DVWA, MySQL, performance schema, sys sama test. Saya bisa use DVWA. Saya pakai DVWA sekarang. Setelah saya pakai DVWA, use DVWA, saya bisa kasih perintah lagi, select last name, first name, last name from user where user ID sama dengan apa, gitu ya. Ini saya masukin user ID sama dengan 1, dia keluarin admin. Kalau user ID sama dengan 2, dia kasih lihat Gordon Brown. Kalau 3, dia kasih lihat Hack Me. Kalau 4, dia kasih lihat Pablo Picasso. Dapat dari mana itu? Coba kita lihat di depan. Ini saya akan masuk dari depan. Nih, reload. Ini saya lihat dari depan nih sekarang ya, dari web di depan. Makanya ada istilah front end, back end. Ini kenapa reloadnya jadi lemot kayak gini? Coba saya masuk ke sini. Ini nggak bisa di ini. Ini saya tutup dulu ya. Coba kalau saya masuk sini mau nggak? 8239 enter. Parah. Kenapa lemot dari depannya? Waduh. Aduh, masa break lu? Bentar dong. Nego. Ini kenapa lemot ya? La ilaha illallah, parah banget. Kecapean. Saya coba buka dari Kali Linux ya. Kalau nggak lemot dari Kali Linux ya, alhamdulillah. Oke, coba saya buka dari Kali Linux, mudah-mudahan nggak masalah nih sekarang. Bisa yang ini ya? Yang ini kenapa nggak mau ya? Blow on dia. Coba saya tutup dulu semua ya. Kayaknya ada masalah nih. 192.8239 DVWA. Oh bisa, wah lumah. Admin, password, password. Saya akan nyerang SQL injection di sini, SQL injection. Oke. Kalau saya balikin ke sini tadi, kalau kita masukin 1 kelihatan admin, 2 Gordon Brown, 3 Hack Me. Gitu ya. Sekarang kita masukin dari sini. 1 keluar admin, 2 keluar Gordon Brown, 3 keluar Hack Me, 4 keluar ini. Bisa nggak kita masukin perintah ke dalam situ? Cara masukin perintahnya, kalau mau gampang, saya coba dari sini aja ya. DVWA, DVWA. Oke, turun ke bawah. SQL injection ini. Terus turun ke bawah lagi. Ini tadi perintah yang kita masukin. Oke. Ini buat ngetes, apakah kita bisa menyelipin perintah atau enggak ke dalam server. Caranya perintahnya seperti ini. First, select first name last name from table user where user ID sama dengan ini. Copy, saya paste di sini. Paste, enter. Ini keluar, dia ngasih tahu versi dari database saya versi berapa.
Oke, ini contohnya kalau saya nyerang. Kalau nyerang dari sini saya ambilnya cuma segini ini, klik kanan copy, saya masukin ke sini. Paste. Ini keluar versinya di sini, keluar versinya. Oke. Ini ceritanya panjang, bisa diterusin saya panjang, cuman saya langsung ke akhir aja. Ini terakhir. Saya akan ngasih perintah paling akhir ini, buat dapetin semua username, password, first name, last name. Saya copy perintah ini segini, saya masukin di sebelah sini. Ada yang salah nih pasti. Oke. Oh iya, salah, kurang pagar. Harus saya kasih pagar nih. Oke, pagar, enter. Oke, ini kita dapat first name, last name, username, password. First name, last name, username, password. Passwordnya masih bukan password yang benernya, ini di hash pakai MD5. Sekarang saya mau ngejebolin MD5-nya, caranya gampang banget. Saya masuk ke Google, di sini saya akan nyari hack MD5. Enter. Di sini ada beberapa web yang bisa ngejebolin MD5. Salah satu favorit saya adalah crackstation.net. Saya klik crackstation.net. Oke, ini masuk udah. Sekarang saya akan kumpulin passwordnya tadi yang berhasil saya dapat. Ini dapat, ini passwordnya admin. Klik kanan copy, saya paste di sini. Sekarang passwordnya siapa nih? Gordon Brown, saya ambil. Klik kanan copy, saya paste di sini Gordon Brown. Terus passwordnya punya Hack Me, saya ambil. Klik kanan copy, masukin ke sini. Oke, terus passwordnya punya Pablo Picasso, saya ambil, klik kanan copy, masuk ke sini. Oke, terus yang terakhir yang ini, Bob Smith. Nih, masukin sini. Oke, ada 5 password. Oke. Saya gedein dulu biar kelihatan. Kalau nanti kita perhatikan baik-baik, ini passwordnya admin adalah 5F, 4D, CC, 3B, 5AA, 765 sampai ujungnya 99. Nanti kalau kita lihat lagi di bawah ini punya Smithy sama persis. 5F, 4DC, CC, 3B5, ujungnya 99 sama persis. Kemungkinan besar passwordnya Smithy sama admin sama, gitu ya. Ini kita jebolin. Saya cukup klik I am not a robot, dah klik crack. Ini saya gedein ya biar kelihatan. Ini passwordnya I am not a robot. Saya klik ini crack hash, klik crack hash. Oke, ini hasilnya kelihatan. Passwordnya password, ini juga password. Yang lain passwordnya dapat semua, passwordnya jebol. Udah habis game. Ada pertanyaan? Saya punya waktu 4 menit. Ini mah pasisnya bikin yang ngajar stres nih, gimana sih? Ada pertanyaan? Nggak ada, aman? Oh, pada puasa, pada stres ya. Udah malam kagak tidur, bikin tesis pagi. Ya udah. Mudah-mudahan ini ngasih gambaran bagaimana kita melakukan penjebolan tuh kira-kira kayak gimana sih. Dari situ nanti pelan-pelan saya akan coba ngasih lihat sedikit aja soal gimana ngamanin. Oke. Mungkin yang ngamanin yang pertama terutama email dan sebagainya, cara ngamaninnya gimana gitu. Oke. Yaudah, tutup dulu ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi jam 1. Oke. Ada yang jam 2.